Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller zombie Doghouse tahun 2009. Film ini ceritanya tuh tentang sekelompok cowok yang berencana mau pergi liburan, tapi malah ketemu sama zombie yang semuanya cewek. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikenalin sama orang-orang yang terlibat. Vince, Neil, Graham, Mikey, Patrick, Matt, dan Bansky. Orang ini buat janji untuk ngumpul di bar, tapi cuma si Bansky yang telat datang karena mobilnya mogok pula. Di saat mereka lagi asik nyusun rencana liburan, tiba-tiba aja cewek yang bernama Ruth datang ngehampirin. Jadi kan weh, si cewek ini yang jadi supir mobil buat nganter mereka ke tempat tujuan. Karena harga udah cocok, Neil dan Ruth salaman sebagai tanda kesepakatan. Abis itu mereka pun langsung bergegas pergi, berharap si Bansky nanti bakalan nyusul. Tapi ternyata di tengah jalan mobil si Bansky mogok lagi. Dia kayaknya bakalan telat buat nyusul kawan-kawannya itu. Saat lagi dalam perjalanan, gak disangka ada bangkai kambing yang menghalangi jalan bus mereka. Ruth dan Vince pun bergegas nyingkirin bangkai tersebut biar perjalanan bisa cepat dilanjutkan. Pas mau berangkat, Neil nyuruh buat ngumpulin semua HP ke dalam tas biar liburan mereka nggak terganggu sama pacar yang bolak-balik nelpon. Gak berapa lama sampailah orang itu di desa Motley ya kan. Tapi ada yang aneh. Di sini kita dikasih tengok kalau Ruth udah terinfeksi virus zombie. Matanya mendadak jadi merah. Kayaknya udara di desa itu udah terkontaminasi zat biokimia berbahaya. Saat udah sampai di dalam desa, Graham nugasin Mikey untuk nyiapin tempat bermalam. Kemudian Matt disuruh untuk manggil Ruth biar ikutan masuk. Saat mereka udah di dalam bar, Neil bilang kalau dia lagi kebelet kencing. Tahu kalian weh, waktu di dalam toilet ya kan, Neil ngedengar ada suara orang yang lagi muntah-muntah. Pas ditengok dari bawah, ternyata itu zombie. Tapi di sini si Neil belum sadar, dipikirnya itu cewek yang lagi datang bulan. Abis itu adegan beralih ke Mikey yang lagi nyari rumah neneknya untuk mereka tinggali. Saat lagi nyari kesana kemari, dia nggak sengaja nengok ada cewek yang lagi makan badan anjing. Awalnya si Mikey cuma terbodok kebingungan nengok tingkah lakunya itu. Tapi pas zombie cewek itu berdiri dan langsung ngejar dia sambil bawa kampak, oh mana ada cerita, Mikey pun langsung pergi lari terbirit-birit. Kemudian adegan film balik ke mereka yang ternyata lagi ngumpul di luar. Mereka nengok ada cewek yang jalannya oleng. Dipikir mereka cewek itu adalah pengemis yang lagi mabuk. Gak disangka tiba-tiba aja ada seorang tentara yang datang mukuli cewek itu. Ya tentu aja mereka gak terima nengok si tentara malah mau ngelakuin penikaman. Mereka segera datang buat nolongin dan langsung ngeroyok si tentara sampai pingsan. Tapi pas mereka sadar kalau cewek itu ternyata adalah zombie, tiba-tiba aja banyak zombie yang lainnya pada berdatangan ke arah mereka. Gak pakai pikir panjang, dengan panik ketakutan mereka cepat-cepat pergi lari ke bus sambil bawa si tentara juga. Pas udah sampai, Neil langsung ngebuka pintu bus. Tapi malah ketengok sama mereka kalau badan Ruth udah kejang-kejang dan dia pun akhirnya berubah juga jadi zombie. Neil segera nutup pintu bus dan abis itu mereka semua bergegas pergi ke rumah neneknya Mikey. Saat lagi ngelariin diri, gak sengaja mereka nemu mayat tentara yang tergantung di pintu pagar. Saat Neil mau ngambil pistol yang ada di kantongnya ya kan, ternyata mayat tentara itu masih hidup. Si tentara yang sekarat itu malah sempat pula bilang kalau pistol itu nggak ada pelornya. Tapi nggak disangka ya kan, tiba-tiba aja kepala otak tentara yang sekarat itu terbelah jadi dua. Dari belakang muncul zombie bawa kampak. Dan saat itu juga banyak zombie-zombie ganas yang berdatangan ke arah mereka. Nggak berapa lama akhirnya mereka berhasil masuk ke rumah neneknya Mikey. Si Neil make telepon rumah buat nyari bantuan. Tapi sialnya telepon gak ada jaringan pula. Abis itu si tentara yang pingsan tadi pun udah terbangun. Dia ngejelasin apa yang terjadi sama semua penduduk desa. Dia juga ngasih tahu kalau virus zombie hanya bisa ngeinfeksi ke cewek aja. Dia bilang kalau semua cowok udah pada bermatian. Dan sekarang hanya zombie cewek ganas yang tersisa di desa itu. Bahkan zombie-zombie juga banyak yang berkeliaran di hutan buat nyari daging segar. Karena nggak ada jalan keluar, akhirnya mereka berencana untuk balik ke bus. Si Neil dapat ide, dia mau mancing Ruth keluar biar mereka bisa pakai bus buat cabut dari desa zombie itu.
Awalnya rencana memang berhasil buat Ruth keluar dari bus. Tapi nggak taunya saat mereka mau pergi, ternyata di dalam bus zombie-zombie udah pada ngumpul. Mana ada cerita, mereka segera pergi cabut ngelariin diri dari situ. Sialnya si Patrick malah terjatuh pula. Dia tertinggal dari kawannya. Dengan lari terbirit-birit dia nekat naik ke atas tiang billboard. Tapi sialnya lagi, kakinya malah kena bacok pula sama zombie itu. Wah, ngeri kali ah. Adegan film kemudian pindah ke tengah bangunan-bangunan desa. Rupanya mereka berhasil ngadu domba zombie-zombie. Namanya juga mereka tetap cewek ya kan, jadi gampang lah buat berantem. Di lain tempat, si Nell malah ikutan terpisah dari kawan-kawannya. Dia ketemu sama zombie nenek-nenek. Si Nell bingung nyari senjata buat ngelawan zombie itu. Tapi ditengok di depannya ada bola. Oh, mana ada cerita, langsung disepakkannya aja lah ke arah kepala otak. Dan zombie itu pun jadi terpelanting jatuh. Abis itu Nell masuk ke rumah buat berondok. Tapi sialnya di dalam rumah itu ternyata ada zombie gendut ganas. Dia tiba-tiba aja diserang sampai terjatuh pingsan. Si zombie gendut itu ngikat Nell di kursi. Dia ngasih siksaan dengan cara jari dipotong buat dimakaninya. Abis itu adegan film berpindah ke kawan-kawan yang lain. Mereka lagi berencana ngalihkan perhatian zombie biar bisa ngambil mobil tentara. Awalnya rencana berhasil. Waktu Mikey pergi ke tempat mobil tentara itu, gak taunya kaca mobil itu keras sekali gak bisa dipecahin. Mikey ngerasa gondok dan gak sengaja tersenggol dia pula alarm mobil itu. Karena bising kali, ya tentu aja zombie-zombie langsung pada berdatangan ke arahnya. Mikey jadi kembut ketakutan. Dia cepat-cepat masuk ke sembarang toko. Tapi nggak taunya ya kan, di situ ada zombie pemotong daging. Saat zombie itu udah tersadar sama keberadaannya, oh langsung kena kejar lah dia. Mikey dengan nekat nerobos keluar lewat kaca dan dia lari masuk ke dalam toko baju. Untungnya di situ dia ketemu sama si tentara dan Graham. Sambil saling berdebat, mereka nyari rencana kayak mana cara ngelolosin diri dari kejaran zombie. Dan secara mendadak mereka dapat ide gila. Mumpung lagi ada di toko baju ya kan, jadi si tentara, Mikey dan Graham nyamar jadi cewek. Karena dipikir mereka gak bakalan kena serang. Yang awalnya cuma coba-coba, gak disangka ternyata rencana mereka berhasil. Mereka terus jalan dan akhirnya sampai di depan gereja. Abis itu adegan pindah ke Patrick yang masih berada di atas tiang billboard. Dia gak bisa ngelariin diri karena kakinya terluka parah akibat bacokan tadi. Akibat tiang terus-terusan dipukul pakai kampak, gak berapa lama akhirnya billboard itu roboh dan Patrick pun jadi terjatuh dari situ. Gak pakai pikir panjang, dia maksain diri buat lari ke bus dan stick golfnya diambil buat pertahanan diri biar bisa pergi kabur. Adegan film kemudian pindah lagi ke Graham, Mikey dan si tentara. Di situ penyamaran mereka hampir aja ketahuan. Pas akhirnya si zombie tahu kalau orang itu bertiga adalah cowok, mereka langsung mau kena serang. Tapi mendadak dari belakang Patrick datang nyelamatin mereka. Balik kita ke tempat si Nell yang lagi kena sandera. Setelah jarinya kena potong, dengan sekuat tenaga Nell ngelakuin perlawanan. Dia berhasil balas dendam ke zombie gendut itu. Gak mau lama-lama, Nell segera nyari jalan keluar dari rumah itu. Tapi ternyata ada banyak zombie di luar. Dia kemudian mau nyoba kabur lewat genteng. Saat lagi pelan-pelan ngelangkah, ternyata di bawah kawan-kawannya nengok keberadaan Nell dan segera nyuruh dia buat bergabung ke tempat mereka. Tapi mendadak sial kali dia. Nell terjeblos dari genteng dan terjatuh ke dalam ruangan yang di dalamnya ada 3 zombie seksi. Biar nggak kena dolar kuning, singkat cerita Nell pun berhasil keluar dari ruangan. Dia lari sekuat tenaga dan akhirnya bisa kabur dari rumah yang penuh dengan zombie itu. Saat udah berada di luar, Nell dan kawan-kawannya langsung berondok masuk ke dalam gereja. Ternyata di dalam situ ada banyak peralatan rahasia tentara. Mereka berencana mengaktifkan alat penetral, yang dimana kalau alat tersebut dihidupkan, semua zombie yang dengar bakalan gak bisa gerak. Tapi sial kali orang itu, rusak pula alatnya. Dan gak disangka kalau udah lewat jam 12 malam, zombie-zombie itu bakalan ngalamin perubahan fase kedua. Zombie-zombie jadi bisa gerak 2 kali lebih cepat dan juga jadi lebih kuat. Saat udah berubah ya kan, zombie-zombie yang ada di luar mulai ngedobrak pintu gereja. Nell dan kawan-kawannya nanya sama si tentara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gak mau ada kebohongan lagi, akhirnya si tentara ngasih tahu kayak mana cara mereka ngelakuin uji coba dengan nyebarin virus lewat deterjen.
Ternyata zombie-zombie itu adalah uji coba buat dunia politik dan ngegantiin kekuatan militer. Saat lagi ngejelasin, tiba-tiba aja dari belakang si tentara, tulang punggungnya dipotong pakai gunting rumput sama zombie neneknya Mikey. Ya tentu aja mereka pengen kali ngebunuh zombie itu. Tapi si Mikey nggak tega, dia nggak mau kalau neneknya harus dimatikan. Tapi nggak disangka ya kan, nggak pakai banyak bacot, si Matt ngasih pukulan dari arah belakang dan dia ngebunuh zombie itu sampai mampus. Dengan perasaan bersalah, Matt pergi ke ruangan belakang. Si Vince ngelarang dia buat pergi ke situ, tapi peringatannya nggak didengarin. Saat dihampirin sama Vince ya kan, nggak taunya batang leher si Matt udah kena cekek dan kemudian zombie itu langsung nusuk badan Matt sampai dia mati. Dengan kembut ketakutan, Vince pun lari pergi dari situ. Dia ngasih tahu ke kawan-kawannya apa yang udah terjadi sama Matt barusan. Si Mikey yang ngerasa sangat emosi, dia langsung ngedorong dengan nekat dan kawan-kawannya pun ikutan ngebantu buat mampusin zombie itu. Setelah kerjasama mereka berhasil, orang itu semua nyari jalan keluar buat pergi dari gereja. Gak sengaja mereka nemu ruang bawah tanah. Langsung dicek lah ya kan. Tapi gak taunya mereka nengok ada zombie yang lagi berebut makan badan manusia. Gak ada pilihan, mereka pun segera lari buat nyari jalan keluar yang lain. Gak pakai lama, mereka akhirnya mutusin buat kabur lewat genteng gereja. Tapi muncul hal yang gak terduga. Ternyata Bansky baru aja datang ke desa itu. Gak pakai banyak bacot, si Neil nyuruh dia ngambil tangga biar mereka bisa turun. Ya tentu aja dia tampak kebingungan. Lagi ngapain pula kawan-kawan Awa ini pikirnya. Setelah tangga didirikan, si Bansky malah naikin tangganya. Tapi karena kena marah, dia pun segera turun. Gak taunya di bawah udah ada zombie aja. Tangga ditarik-tarik yang ngebuat Bansky dan Mikey jadi kecampak ke atap seberang. Gak pakai pikir panjang, Neil pun langsung ngambil tangganya lagi. Dan dia sekarang ngejadiin jalan buat nyebrang. Si Graham yang lagi nahan pintu biar zombie gak masuk, dia nyuruh Vince dan yang lainnya buat segera pergi duluan. Tapi sial kali orang itu zombie gendut yang tadi nyiksa Neil ternyata masih hidup. Dia ngedobrak pintu yang ditahan sama Graham dan akhirnya pertahanan berhasil diterobos. Si Graham cepat-cepat keluar lewat jendela buat ikutan nyebrang. Tapi sial kali dia, pas mau nyebrang, Graham malah terjatuh pula dan badannya kena timpa sama zombie gendut itu. Wah, apa nggak penyet badan itu ya kan? Karena dipikir udah mati, mereka terpaksa pergi ninggalin. Setelah sampai di parkiran, mereka nyari-nyari di mana mobil Vance Bansky. Tapi pas mereka tahu kalau mobilnya kecil kali karena ternyata itu adalah mobil sewaan, mereka pun jadi saling tuduh-tuduhan siapa yang salah. Namun Patrick bilang kalau mereka harus saling kerjasama biar mereka berhasil kabur dari desa zombie itu. Gara-gara perdebatan mereka tadi ribut kali, zombie pun datang dari belakang dan nyucuk badan Patrick berkali-kali. Nengok kejadian sadis itu ngebuat Neil jadi nekat pergi ke bus. Dia berencana ngeluarin zombie root dengan paksa. Saat si Neil ngebuka pintu bus ya kan, karena terlalu lama ngeluarinnya, Bansky jadi kena cucuk pakai pecahan botol. Dan yang tersisa sekarang cuma tinggal Vince, Mikey, dan Neil. Setelah pengorbanan panjang, akhirnya mereka bertiga berhasil kabur dari desa zombie itu. Tapi nggak disangka ya kan, tiba-tiba aja walkie-talkie yang ada di kantong Neil bunyi-bunyi. Dan ternyata itu adalah suaranya Graham. Yang tadi dipikir udah mati karena kena timpa sama zombie gendut, rupanya si Graham cuma disimpan di ruangan persediaan makanan para zombie. Karena mereka punya sifat solidaritas yang gede, mobil bus segera diputar balik dan mereka pun sepakat buat nyelamatin Graham. Singkat cerita, mereka berhasil nemuin kawannya itu. Dan ternyata Graham berhasil nemuin cara biar alat penetral zombie bisa dipakai lagi. Emang betul ternyata pergerakan zombie jadi berhenti. Semua badan zombie jadi kaku. Tapi ya kan si Neil malah make alat itu sebagai candaan pula. Abis itu alatnya dilempar ke Vince. Dan gak taunya alat itu malah terjatuh pula dan akhirnya jadi rusak. Oh, mana ada cerita. Zombie-zombie itu pun dengan cepat bisa gerak lagi. Dan mereka semua yang selamat jadi kena kejar. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film zombie Doghouse tahun 2009. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan buat cewek marah. Karena kalau udah ngamuk, sifatnya bisa kayak zombie.
Setiap ada masalah, kesalahan lama pasti bakalan terus diungkit. Gak akan ada habisnya. Oke? Ya udahlah dulu ya we. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!